Lanjut ke soal berikutnya, pelan-pelan saja. Dua buah vektor gaya masing-masing 8 Newton dan 4 Newton saling mengapit sudut 120 derajat. Tentukan besar resultan dari kedua vektor tersebut. Masih tentang resultan, jadi rumusnya sama. Di sini kita punya F1 sama dengan 8 Newton, kemudian F2 adalah 4 Newton. Sudut apitnya atau alfanya 120 derajat. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus resultan atau R ya. Masalahnya di cos alfa. Cos 120 itu berapa? 120 derajat ini di kuadran kedua. Jadi kita gunakan rumus trigonometri untuk sudut-sudut yang ada di kuadran 2. Cos dari 180 negatif X itu akan sama dengan negatif dari cos X. Jadi 120 itu adalah 180 negatif 60 ya. Jadi kata kuncinya di 60. Sehingga kita akan punya nilai cos 120 adalah negatif setengah. Datanya sudah lengkap. Tinggal dimasukkan saja ke rumus R. Kayak gini ya. Jadi di akhir kita akan dapat hasilnya R akan sama dengan akar dari 48. 48 diubah lagi. 16 kali 3 karena 16 adalah 4. Sehingga R-nya adalah 4 akar 3. Satuannya adalah Newton. Lanjut soal berikutnya. Dua buah vektor kecepatan membentuk sudut 60 derajat. Seperti pada gambar di bawah, tentukan selisih kedua vektor tersebut. 40 meter per sekon ke kanan, kemudian 60 derajat ke atas ya, ada 20 meter per sekon. Selisihnya berapa? Untuk mencari selisih dua buah vektor, ada beberapa cara. Salah satunya, gunakan rumus jadi ya, atau rumus langsung ya. Rumusnya seperti ini, jadi F1 negatif F2 tanda mutlak itu akan sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat negatif 2F1 F2 kosinus alfa di akar ya. Kalau kita perhatikan ini persis dengan rumus resultan, bedanya di sini negatif ya. F1 ada, F2 ada, cos alfa, cos 60 setengah, tinggal dimasukkan saja. Hasilnya adalah akar dari 1200 atau 400 dikalikan 3 ya. Akar 400 adalah 20. Sehingga hasil akhirnya adalah selisih dua vektor akan sama dengan 20 akar 3. Satuannya, karena ini kecepatan, satuannya adalah meter per sekon. Untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan rumus resultan seperti yang soal-soal di depan. Rumusnya masih sama, positif ya. Kalau yang selisih secara langsung tadi di sini negatif. Cuman beda sedikit. Misalkan kita punya F1, kemudian F2 ada sudutnya, ini 60, kita ambil yang di sini. Selisih F1 dengan F2 itu sebenarnya tidak lain adalah F1 ditambah dengan negatif dari F2. Kita cari resultannya ya. Ini F1-nya, kemudian F2 itu ke atas. Kalau negatif F2 itu besarnya sama, tapi arahnya dibalik atau berlawanan ya. Ya, ini vektor yang baru kita gambar, ini adalah negatif F2. Sehingga yang kita cari itu bukan resultan F1 dengan F2, tapi resultan antara F1 dengan yang ke bawah ini ya, dengan lawan dari F2 atau negatif F2. Sehingga kita akan memerlukan sudut yang di sini, ini 60, yang di sini, karena ini garis lurus ya, maka di sini adalah 120 derajat.
Jadi F1-nya adalah 40, F2-nya 20, tetap 20, tidak usah pakai negatif. Kemudian 2F1, F2 yang di sini nanti juga diisi dengan 20 ya, tidak pakai negatif. Kemudian cos alfanya bukan 60 tapi 120. Nah, jadi kayak gini ya. Cos 120 tadi sudah dibahas di depan, negatif setengah ya. Sehingga R-nya akan sama dengan akar dari 1200. Sama persis dengan cara yang di depan. Jadi muncul negatifnya di sini. Di negatif setengah dari cos 120. Akar 1200 tidak lain adalah akar 400 kali 3, hasilnya adalah 20 akar 3.